Halo semua, perkenalkan nama saya Skolastika Penny Mamude, NIM 2107010010126. Saya mahasiswa semester 3 kelas C dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperoleh nilai UAS pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Pada video ini saya akan membahas sisi epidemiologi dari 3 jenis penyakit, yaitu yang pertama penyakit sifilis, yaitu penyakit menular seksual, yang kedua penyakit tuberkulosis, yaitu penyakit menular pada pernapasan, dan yang ketiga penyakit kolera, yaitu penyakit menular pada pencernaan. Sebelum saya membahas ketiga jenis penyakit ini, saya akan membahas tentang pengertian dari penyakit menular itu sendiri. Jadi, penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah atau ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau ke orang yang belum pernah kena penyakit tersebut. Penularan penyakit ini dapat secara langsung atau maupun melewati perantara. Nah, yang akan saya bahas pada setiap penyakit ini adalah yang pertama, skema rantai penularan, yang kedua, segitiga epidemiologi, yang ketiga faktor risiko, yang keempat hubungan dinamis, dan yang kelima edukasi ke masyarakat. Penyakit yang akan saya bahas pertama adalah penyakit sifilis, yaitu penyakit menular seksual. Jadi, penyakit sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Yang berikut masuk ke skema rantai penularan. Di sini terdapat 6 komponen penularan, yaitu yang pertama agent. Agent pada penyakit sifilis ini adalah bakteri Treponema pallidum. Yang kedua, reservoir. Reservoir ini adalah tempat atau wadah tumbuhnya penyakit, yaitu pada manusia. Yang ketiga, tempat keluarnya, yaitu saluran kemih. Dan yang keempat, cara penularannya. Cara penularan penyakit sifilis ini dipicu oleh aktivitas seksual yang biasa dilakukan oleh si penderitanya, seperti seks penetrasi dan seks anal. Yang berikut tempat masuknya, yaitu saluran kemih. Yang berikut kejang rentan. Kejang rentan ini adalah orang-orang yang gampang atau rentan sekali mengalami penyakit ini, seperti orang-orang yang bergonta-ganti pasangan atau pekerja seks. Yang berikut adalah segitiga epidemiologi. Yang pertama, agent. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan. Penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Treponema pallidum. Nah, penyakit sifilis ini juga dapat ditularkan dari ibu ke janinnya selama masa kehamilan. Yang kedua, host. Sifilis ditularkan dari orang ke orang melalui kontak secara langsung dengan luka sifilis. Luka sifilis ini terjadi terutama pada kelamin eksternal, vagina, mulut, anus, ataupun dubur. Sifilis tidak dapat menular melalui tempat duduk toilet, pegangan pintu, alat makan, ataupun pakaian. Yang ketiga, environment. Perubahan dalam lingkungan dan pertanian global adalah salah satu faktor munculnya penyakit menular. Hal ini berinteraksi juga dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, dan polusi. Adapun juga perubahan iklim. Berikut variabel epidemiologi. Dalam penyakit sifilis ini ada 3 variabel, yaitu yang pertama waktu. Waktu di sini adalah pada saat perubahan iklim. Yang kedua, tempat. Tempat ini di mana banyak terjadi dan ditemukannya penyakit sifilis di suatu tempat, seperti di negara berkembang dan wilayah-wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Yang ketiga, orang. Orang di sini adalah orang-orang yang pekerja seksual dan ibu hamil ataupun orang-orang yang penting pasangan. Yang berikut faktor risiko. Yang pertama, terlibat dalam hubungan seks tanpa kondom. Yang kedua, berhubungan seks
dengan banyak pasangan. Yang ketiga, pria yang berhubungan seks dengan sesama jenis. Dan yang keempat, terinfeksi virus HIV. Yang berikut hubungan dinamis. Di sini terlihat ada gambar di mana suatu keadaan agent penyakit yang menetap dan berkembang biak pada tubuh manusia dan dapat merangsang manusia untuk menimbulkan respon atau berupa gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. Yang berikut edukasi. Edukasi yang dapat diberikan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat yaitu yang pertama, promosi perilaku seksual yang aman. Yang kedua, memprogramkan peningkatan penggunaan kondom di masyarakat. Yang ketiga, peningkatan perilaku upaya mencari obat. Penyakit menular yang kedua yaitu tuberkulosis, penyakit menular pada pernapasan. Tuberkulosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh Mycobacterium yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Tetapi secara utama, tuberkulosis ini menyerang pada paru-paru. Yang berikut skema rantai penularan. Ada 6 komponen pada skema rantai penularan ini adalah yang pertama agent. Agent ini pada penyakit tuberkulosis ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua reservoir. Reservoir pada penyakit ini adalah manusia. Yang ketiga yaitu tempat keluar. Tempat keluar pada penyakit tuberkulosis ini adalah melalui droplet atau percikan air liur. Yang berikut adalah cara penularan penyakit tuberkulosis. Bakteri tuberkulosis ini ditularkan melalui droplet yang sudah terinfeksi di udara. Begitu tetesan ini sampai di udara, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan menghirupnya. Yang berikut tempat masuk, yaitu pada saluran pernapasan. Yang berikut pejamu rentan, yaitu orang-orang yang gampang mengalami tuberkulosis, yaitu seperti orang-orang yang imunitas tubuhnya rendah, perokok aktif, orang yang menderita hepatitis, dan orang-orang yang lanjut usia. Yang berikut segitiga epidemiologi. Yang pertama, agent. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Agent dapat berupa benda hidup, tidak hidup, energi, sesuatu yang abstrak, suasana sosial, dan sesuatu yang didapat lebih atau kurang yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Yang kedua, host. Host ditularkan pada manusia. Semua umur dapat tertular penyakit tuberkulosis. Kelompok risiko tinggi yang menderita penyakit tuberkulosis ini adalah usia produktif, penderita HIV, perokok aktif, dan penderita yang merusak kekebalan tubuh. Yang ketiga, environment. Kondisi lingkungan rumah seperti tidak adanya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, kelembapan, suhu ruangan, dan kepadatan penduduk rumah. Yang berikut variabel epidemiologi. Pada penyakit tuberkulosis terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama, waktu. Waktu di sini adalah pada saat musim hujan atau musim dingin. Yang kedua, tempat. Tempat di sini adalah di negara-negara berkembang dan juga wilayah yang beriklim subtropis dan tropis, dan juga pada wilayah dataran tinggi. Yang ketiga, orang. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang rentan terkena penyakit tuberkulosis, yaitu seperti pengidap diabetes, gangguan ginjal, penderita HIV, pengidap kanker, dan juga mereka yang mengalami malnutrisi. Yang berikut faktor risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan tertentu. Yang kedua, bayi dan anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Yang ketiga, orang yang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun. Yang keempat, konsumsi alkohol berlebihan yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Yang kelima, individu yang berpergian ke daerah yang kasus tuberkulosisnya tinggi. Yang keenam, konsumsi alkohol berlebihan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh,
perokok aktif maupun pasif. Yang kedelapan, bekerja di fasilitas kesehatan yang harus berkontak langsung dengan orang sakit. Yang ke-9, tinggal bersama orang yang mengidap penyakit tuberkulosis. Yang berikut hubungan dinamis. Di sini terdapat gambar di mana suatu keadaan terpengaruhnya manusia secara langsung oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prepatogenesis suatu penyakit. Yang berikut edukasi. Edukasi yang dapat petugas kesehatan berikan kepada masyarakat yaitu yang pertama, memberitahu etika bersin yang baik dan tepat kepada masyarakat. Yang kedua, memberi penyuluhan tentang rumah sehat seperti ventilasi yang baik dan paparan cahaya sinar matahari yang baik. Penyakit menular ketiga yaitu penyakit kolera. Penyakit menular pada pencernaan. Penyakit kolera merupakan penyakit akibat infeksi pada usus kecil yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini biasanya menginfeksi lewat makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Yang berikut ada skema rantai penularan. Pada skema rantai penularan penyakit kolera adalah yang pertama agen. Agen pada penyakit ini adalah bakteri Vibrio cholerae. Yang kedua, reservoir, yaitu adalah manusia. Yang ketiga, tempat keluar. Tempat keluar pada penyakit ini yaitu melalui ekskreta atau keluarnya tinja cair dan berwarna pucat. Yang berikut cara penularannya. Cara penularan bakteri Vibrio cholerae yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi. Setelah terinfeksi, penderita akan mengeluarkan bakteri bersama fesesnya. Yang berikut tempat masuknya. Tempat masuk bakteri ini melalui saluran pencernaan yang sumber penyebarannya dari makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Yang berikut pejamu rentan. Pejamu ini bisa terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Yang berikut segitiga epidemiologi. Yang pertama, agen. Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang menyebar melalui air dan makanan yang telah terkontaminasi. Perilaku hidup yang buruk, sanitasi yang kurang sehat, dan buruknya kualitas air minum dapat menyebabkan penyakit ini berkembang dengan cepat. Yang kedua, host. Kolera dapat ditularkan dari feses yang sudah ada bakterinya. Anak-anak maupun orang dewasa dapat tertular penyakit ini. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama pada lingkungan perairan seperti sungai, danau, dan sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang telah terkontaminasi dengan bakteri. Yang berikut variabel epidemiologi. Di sini ada tiga variabel, yaitu yang pertama waktu. Waktu pada penyakit kolera ini adalah pada musim kemarau. Yang kedua, tempat. Semua tempat yang kurang sehat adalah pemicu dari timbulnya penyakit kolera. Yang ketiga, orang. Orang ini adalah orang yang rentan terhadap penyakit kolera, yaitu seperti anak-anak dan orang dewasa. Berikut faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah kondisi sanitasi yang buruk. Yang kedua, kurang atau tidak adanya asam lambung. Yang ketiga, tinggal di perumahan yang tidak sehat. Dan keempat adalah tinggal serumah dengan penderita. Yang kelima, memiliki golongan darah O. Dan yang keenam, makan seafood atau makanan yang mentah. Yang berikut hubungan dinamis. Di sini ada gambar di mana suatu keadaan saling mempengaruhi antara agen penyakit, manusia, dan lingkungan secara bersama-sama, dan keadaan tersebut memperberat satu sama lain sehingga memudahkan agen penyakit baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Yang berikut edukasi. Edukasi yang dapat diberikan petugas kesehatan kepada masyarakat yaitu yang pertama, edukasi masyarakat terkait kontrol lingkungan memegang peranan utama dalam upaya penanggulangan penyakit kolera, karena sumber utama penyebaran Vibrio cholerae ini adalah air minum dan makanan yang telah terkontaminasi. Yang kedua, perlu dijelaskan agar kebiasaan hidup yang meningkatkan risiko transmisi
dapat dihindarkan oleh masyarakat. Sekian pembahasan materi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.